Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, ditariklah kemudian bajunya, lalu kemudian robek. Ternyata di depan pintu ada raja yang baru pulang dari rapat di luar kota. Wanita itu kemudian berkata, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw 'adzabun alim." Apa gerangan hukuman bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Aku tidak melihat hukuman yang pantas baginya kecuali penjara atau azab yang pedih. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qala hiya rawadatni 'an nafsi." Nabi Yusuf kemudian membela dirinya dan berkata, "Dialah yang menggodaku. Dialah yang mau berlaku buruk kepadaku." Subhanallah, seorang raja pastinya membela istrinya. Seorang raja yang mempunyai keluarga pastinya membela keluarganya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa syahida syahidun min ahliha." Bersaksilah seorang saksi dari kalangan keluarga kerajaan. Para ulama mengatakan bahwa yang bersaksi adalah anak kecil. Inilah di antara anak yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Arba'atun takallamu fil mahdi." Ada 4 yang bisa berbicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah saksi yang bersaksi untuk istri Fir'aun. Yang kedua, saksi yang bersaksi untuk Juraisy yang dituduh berzina oleh kaumnya. Yang ketiga, Nabi Isa ketika masih bayi. Yang keempat adalah saksi yang bersaksi untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena andai kata yang bersaksi orang besar, orang berakal, orang dewasa, maka ma'ruf, semuanya akan mengetahui. Boleh jadi itu adalah rekayasa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad qudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para rasul kemudian berputus asa, hampir saja berputus asa. Wa dhannu annahum qad qudzibu, dan mereka yakin bahwa mereka sudah didustakan. Ja'ahum nasruna, datang kemudian pertolongan kami kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju Nabi Yusuf robek di arah depan, maka wanita itu benar, Yusuf yang bersalah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau baju Nabi Yusuf robek di arah belakang, maka Yusuf benar, wanita itu yang salah. Ketika semuanya kemudian jelas bahwa baju Nabi Yusuf robek di arah belakang, qala innahu min kaidikun. Sang raja kemudian berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Inna kaidakunna azim. Tipu dayamu adalah benar-benar besar. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu 'alan nisa. Jangan bermain-main dengan perempuan. Jangan bermain-main dengan wanita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Begitu pula katakan kepada para wanita yang beriman agar menundukkan pandangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pandangan yang pertama, tentang pandangan secara tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tutbi'i an-nadrata al-ula fa inna laka al-ula wa laysat laka ats-tsani. Jangan engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua, karena pandangan pertama adalah milikmu dan pandangan yang kedua adalah bukan lagi milikmu. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah perempuan, dari fitnah wanita yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.